Klasifikasi baku jabatan Indonesia adalah klasifikasi jenis jabatan berdasarkan tingkat keahlian meliputi semua jenis jabatan dari penduduk Indonesia yang bekerja. Klasifikasi jabatan sebagai sistem referensi standar dapat digunakan oleh instansi pemerintah, perusahaan swasta, asosiasi profesi, peneliti, dan pengguna lainnya. Kegunaan KBJI berkaitan dengan data statistik tenaga kerjaan, penyusunan formasi, penyusunan program pendidikan dan pelatihan, standar gaji dan upah pegawai, studi pasar kerja, serta analisis jabatan. KBJI 2014 disusun untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi jabatan yang komprehensif sebagai alat untuk mengorganisir jenis jabatan yang didefinisikan secara jelas kelompoknya sesuai dengan tugas yang dilakukan sehingga dapat digunakan untuk keseragaman berkaitan dengan data jenis jabatan dalam statistik ketenaga kerjaan. KBJI disusun berdasarkan International Standard Classification of Occupation atau ISCO 2008 revisi 3 yang telah dirilis secara resmi oleh International Labour Office atau ILO pada Februari 2012. KBJI tetap disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan menggunakan istilah yang berlaku umum dan mempertimbangkan jenis jabatan yang tercakup dalam KBJI 2002. Cakupan jabatan dalam KBJI berlaku pada kondisi orang dengan status bekerja. Lalu, apa konsep definisi dari bekerja? Menurut Badan Pusat Statistik, bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu terakhir. Melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Penghasilan atau keuntungan yang dimaksud mencakup upah atau gaji atau pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja atau karyawan atau pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan baik berupa uang atau barang. Bagaimana dengan status pemilik suatu perusahaan? Pemilik suatu perusahaan berstatus bekerja jika ikut serta dalam proses usaha. Sedangkan, jika pemilik usaha tidak terlibat dalam proses usaha, maka ia berstatus tidak bekerja, sehingga tidak tercakup dalam KBJI. Secara ringkas, cakupan jabatan dalam KBJI didasarkan pada sektor formal maupun informal, bekerja sendiri atau sebagai buruh, dan tugas yang dilakukan dalam pekerjaan. Dasar pengklasifikasian pada KBJI adalah tingkat keahlian dan spesialisasi keahlian. Menurut tingkat pengetahuan, peralatan yang digunakan, serta jenis bahan dan barang atau jasa yang diproduksi. Struktur pengkodean KBJI 2014 terdiri dari 5 tingkat secara vertikal dengan 6 digit kode jabatan. Kelima tingkat tersebut adalah 1 digit menunjukkan golongan pokok, 2 digit menunjukkan subgolongan pokok, 3 digit menunjukkan golongan, 4 digit menunjukkan subgolongan, dan 6 digit menunjukkan kode jabatan. Berikut adalah 10 golongan pokok KBJI 2014 dengan kode 0 sampai 9. Kode 0 untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mencakup anggota TNI dan Polri yang berdinas aktif dalam salah satu unsur tersebut termasuk mereka yang membantu dalam menyelenggarakan jasa baik atas dasar sukarela atau atas dasar yang lain yang tidak sepenuhnya melakukan pekerjaan sipil. Kode 1 untuk manajer. Mengawasi jenis jabatan yang tugas utamanya terdiri dari menentukan, merumuskan, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, undang-undang dan peraturan pemerintah, mewakili dan bertindak atas nama pemerintah. Atau merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kebijaksanaan serta kegiatan baik perusahaan, organisasi, atau departemen. Kode 2, profesional. Mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya memerlukan pengetahuan dan pengalaman profesional tingkat tinggi dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan hayat atau ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan. Kode 3, teknisi dan asisten profesional. Mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya melakukan pekerjaan teknis serta tugas dalam pengembangan dan aplikasi pengetahuan baik ilmiah maupun praktis. Kode 4, tenaga tata usaha.
Mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya melakukan tugas terkait administrasi, mulai dari pencatatan, pengaturan, penyimpanan, perhitungan, dan pengambilan informasi terkait. Kode 5, tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan. Mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya melakukan tugas penyediaan jasa, misalnya terkait rumah tanggaan, catering, perawatan pribadi atau perlindungan, dan tenaga penjualan. Kode 6, pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Mencakup tenaga terampil dan tenaga teknis pertanian, kehutanan, dan perikanan, termasuk petani pemilik yang masih terlibat langsung dengan proses kegiatan pertaniannya. Kode 7, pekerja pengolahan, kerajinan, dan yang berhubungan dengan itu. Mencakup jenis jabatan yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman keterampilan untuk memahami bahan dan peralatan yang digunakan. Seperti semua langkah-langkah proses produksi, termasuk karakteristik dan penggunaan produk akhir yang diharapkan. Kode 8, operator dan perakit mesin. Mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya mengoperasikan dan mengawasi mesin serta perlengkapan, baik secara langsung atau melalui panel kontrol. Kode 9, pekerja kasar. Mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya melakukan tugas sederhana dan rutin dengan tangan atau peralatan tangan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Guna memahami KBJI lebih dalam, mari kita perhatikan contoh berikut. Pak Adi adalah seorang ketua RT 03 di Kelurahan Bidara Cina. Berapa kode KBJI untuk jabatan seorang ketua RT? Ketua RT termasuk ke dalam kepala wilayah satu rukun tetangga, sehingga masuk ke dalam segolongan ketua adat dan kepala wilayah. Dengan kelompok jabatan ketua adat dan kepala wilayah lainnya, dengan kode 1113.99. Berikut adalah rincian pengkodean jabatan Pak Adi sampai kode golongan pokok.